Saudari-saudaraku, sahabat Rema yang terkasih, berjumpa lagi dalam Renungan Harian Misafa pada hari Kamis tanggal 27 November 2025 atau hari Kamis dalam Pekan Biasa ke-34. Renungan pada hari ini akan diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 20 sampai dengan 28 dengan tema Mari mempersiapkan diri menyambut Tuhan dengan hati yang senantiasa terarah kepadanya. Saudari-saudaraku, sahabat Rema yang terkasih, dalam bacaan Injil dari Injil Lukas bab 21 ayat 20 sampai 28 kita mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus yang mengajar murid-muridnya tentang akhir zaman. Dan gambaran yang digunakan oleh Tuhan Yesus tentang akhir zaman ini adalah peristiwa kehancuran Yerusalem. Tuhan Yesus mengisahkan bagaimana Yerusalem yang dihancurkan, dan pada waktu itu muncul banyak sekali persoalan di mana orang-orang dalam keadaan yang takut, dalam keadaan yang khawatir, ditambah dengan adanya bencana alam yang muncul menimpa bumi. Sehingga dengan demikian, situasi yang amat kacau ini sebenarnya menandakan bahwa akhir masa untuk kehidupan manusia sudah tiba. Dan pada akhirnya, melalui ajaran ini, Tuhan Yesus ingin menunjukkan bagaimana semestinya sikap yang ditunjukkan oleh umat manusia ketika menyongsong akhir zaman ini. Tetapi kita tidak akan berpusing-pusing pada persoalan tentang kapan terjadi akhir zaman. Justru kita melihat satu poin penting di sini, bagaimana Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya, termasuk juga kita, bahwa kita semestinya memang bersiap-siap untuk menantikan akhir zaman itu. Mengapa demikian? Karena dengan kita bersiap-siap itu menunjukkan bahwa kita sebetulnya sungguh-sungguh mengarahkan hidup kita hanya kepada Allah. Melalui peristiwa akhir zaman, kita pun diajak untuk senantiasa membuka hati kita, mengikuti sabda Allah, melaksanakan ajaran-ajaran atau perintah Allah dalam hidup kita, supaya dengan demikian pada akhirnya kita memiliki hidup yang sungguh-sungguh berkenan kepada Allah. Kita bandingkan misalnya, kalau dalam hidup kita setiap hari kita justru menjadi pribadi yang ugal-ugalan, menjadi pribadi yang tidak pernah menuruti perintah Allah. Apa yang bisa kita siapkan untuk menyongsong datangnya akhir zaman? Maka sebetulnya permenungan yang ingin kita gali bersama adalah apakah hidupku secara pribadi sudah menjadi hidup yang terarah hanya kepada Allah sendiri. Kita melihat bagaimana Yerusalem sebagai tempat yang penuh dengan nilai-nilai religiusitas, pada akhirnya juga menurut nubuat Tuhan Yesus akan dihancurkan. Ini menunjukkan bahwa di hadapan Allah manusia tidak berarti apa-apa. Manusia tidak bisa menyombongkan kekuatannya. Manusia tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri. Justru melalui kehancuran Yerusalem pada akhirnya kita diingatkan betapa kecilnya kita, betapa Allah itu maha agung dan luar biasa, yang pada akhirnya mengundang kita untuk selalu percaya kepadanya dan senantiasa juga memasrahkan hidup kita hanya kepada Allah. Maka dari itu, saudari-saudaraku, sahabat Rema yang terkasih, kita berhadapan dengan situasi yang nantinya juga akan kita alami. Akhir zaman,
tanpa pernah kita tahu kapan akan terjadi. Mungkin bisa kita renungkan bahwa akhir zaman untuk kita masing-masing adalah saat di mana kita beralih dari dunia ini untuk kemudian masuk di dalam hidup yang kekal. Maka dengan demikian, kita persiapkan selalu hidup kita tanpa perlu menunda-nunda lagi. Semua yang ada di dalam kehidupan kita arahkan sungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan-kebaikan, memuliakan nama Allah yang kita wujudkan melalui perbuatan-perbuatan kasih kita kepada sesama. Dan dengan demikian juga ini menandakan bagaimana kita siap menyongsong penyelamatan, menyongsong anugerah yang terindah dari Allah, di mana kita semua nantinya diajak untuk bersatu bersama dengan Allah di dalam kehidupan yang kekal. Intinya, sekali lagi, Tuhan Yesus bukan untuk menakut-nakuti kita, tetapi bagaimana kita senantiasa harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, menjadikan hidup kita sebagai hidup yang penuh dengan berkat, dan pada akhirnya itu semua menjadi persembahan yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Allah. Dan semoga kita pun selalu menaati perintah-Nya dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang akan membawa kita masuk ke dalam jeratan dosa. Dan intinya sekali lagi, bagaimana Tuhan Yesus mengundang kita semua, mari kita buka hati kita untuk terus berada dekat dengan Allah. Kita arahkan semuanya kepada Allah. Kita arahkan hidup kita menjadi hidup yang baik, sehingga pada akhirnya kita semua selalu siap untuk menyambut rahmat Allah dengan hati yang terbuka. Maka semoga kita semua senantiasa diberkati oleh Allah kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.